Ini adalah sequel dari video yang telah kami unggah tentang menanam kentang di dalam karung dengan berbagai jenis kompos. Dan ini adalah karung yang sama. Setelah kami membongkar hasil panen kentang, menimbang dan mencatatnya, kami mengisi kembali karung-karung itu dengan kompos yang sama, lalu menyiramnya dengan baik. Dan sekarang saya akan menanam bawang pre, karena kami ingin melihat efek jangka panjang dari berbagai jenis kompos ini. Jadi kami mendapatkan pengukuran tentang bagaimana hasilnya pada paruh pertama tahun ini, antara bulan April hingga pertengahan Juli. Dan ini masih hari yang sama. Sudah beberapa jam sejak kami memanen kentang, ini masih tanggal 18 Juli. Sekarang jam 3 sore dan saya akan menanam bawang pre ini. Dan bawang pre ini telah ditanam di pot berukuran 7 cm seperti itu, dimulai dari modul tanam ganda. Kami menaruh 3 benih atau kadang-kadang 4, 3 atau 4, dengan tujuan mendapatkan 2 atau 3 tanaman, kadang-kadang 4. Dan mereka tumbuh dengan sangat baik. Bawang pre tumbuh dengan baik dalam rumpun. Jadi saya menaruh 2 rumpun, rata-rata 4 atau 5 bawang pre di setiap karung. Dan saya akan menanamnya seperti ini. Sebenarnya lebih mudah kalau pakai tangan. Jadi saya ingin menanamnya cukup dalam. Dan jadi karung ini, yang pertama di sini adalah kompos jamur. Saya cek dulu, ya, kompos jamur. Dan kompos jamur menumbuhkan tanaman kentang yang terlihat paling besar. Tapi jumlah kentangnya rata-rata saja. Saya rasa itu karena kamu bisa memeriksanya lagi di akhir video. Saya rasa itu karena kompos jamur masih memiliki banyak nutrisi di dalamnya dan belum sempat memberikan manfaatnya selama waktu pertumbuhan kentang. Itu adalah tanah buatan sendiri yang sebenarnya cukup baik dalam percobaan. Tanah itu menghasilkan hasil panennya sedikit tapi lumayan. Lebih baik dari yang saya harapkan, sejujurnya. Anda tahu, disitulah letak keunikannya. Anda akan mendapatkan hasil yang berbeda dengan tanah Anda. Jadi intinya di sini bukan untuk mengatakan tanah itu baik atau buruk, tapi untuk memberikan perbandingan. Bukan, yang ini ya. Ini kompos buatan sendiri. Jadi ini kompos saya sendiri. Kami sudah mengayaknya dengan saringan 4 mm dan sekarang usianya sekitar 1 tahun. Ini kompos yang sangat bagus. Atau kompos yang tampak sangat bagus. Dan yang ini juga memiliki daun kentang yang sangat hijau tua saat kami panen. Jadi saya pikir belum benar-benar terlihat dari hasil panen kentangnya. Di sini saya punya sepihan kayu yang telah diayak dengan ukuran 4 mm. Dan sebagai perbandingan, di sini seperti yang ini adalah sepihan kayu yang belum diayak. Jadi kita punya 2 jenis sepihan kayu yang berbeda. Ini kompos tanam. Ini kompos molten gold untuk pot dan wadah tanam yang menghasilkan kentang terbanyak. Saya merasa mungkin kompos ini tidak akan menghasilkan daun bawang terbanyak. Karena menurut saya, seperti semua kompos pot, kompos ini dirancang agar tanaman tumbuh cepat, lalu lama-lama kehabisan nutrisi. Ini bukan kompos untuk pertumbuhan jangka panjang. Terakhir, ini sudah berumur 1 tahun. Bahkan sekarang sudah lebih dari 1 tahun. Kompos limbah hijau itu adalah limbah taman. Limbah yang telah dikomposkan pada suhu tinggi. Warnanya sangat hitam. Dan hitam pekat, terasa kurang hidup. Ketika kami mengeluarkan ini untuk kentang yang tidak banyak dari mereka yang ada cacingnya, tapi yang menggunakan kayu cukup banyak cacingnya. Itu sangat terlihat. Dan sebenarnya kompos jamur juga memiliki beberapa cacing. Jadi jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang apa yang ada di dalam karung-karung ini, silahkan lihat video kentang. Tapi Anda juga akan tahu lebih banyak saat kami melakukan panen. Karena nanti kami akan melihat lebih dekat lagi apa yang ada di dalamnya dan hasil panen daun bawang. Kami mungkin akan membuat video sementara di sela-selanya, sekitar bulan September. Tugas utama saya sekarang adalah menyiram tanaman-tanaman ini, menjaga agar tetap terairi, dan kami akan melakukan panen terakhir dan membandingkan hasilnya sekitar akhir musim gugur. Sampai jumpa nanti. Sekarang sudah pertengahan Oktober. 6 bulan sejak daun bawang ini disemai secara berkelompok. 3 bulan sejak mereka dipindahkan ke sini pada hari yang sama saat kami memanen kentang. Sejak itu, kami hanya menyiram mereka. Cukup sering belakangan ini, seiring mereka tumbuh semakin besar. Tidak diberi pupuk, tidak ada apa-apa.
Jadi semua pertumbuhan yang Anda lihat berasal dari apapun yang ada di berbagai kompos ini dan satu karung tanah. Dan saya telah mengurutkannya di sini dalam satu baris kurang lebih sesuai dengan seberapa kuat mereka tumbuh, hanya untuk menggambarkan perbedaannya. Dan karung pertama ini adalah Johnson's Sioux dengan potongan kayu yang sedikit lebih besar. Yang ini adalah kompos pot molten gold yang jelas-jelas tidak dirancang untuk tumbuh untuk jangka panjang. Yang ini adalah kompos limbah hijau yang sekarang sudah berumur 18 bulan atau 18 bulan sejak dikirim ke sini. Ini adalah homemaker's soil. Dan kemudian karung itu adalah yang berisi serpihan kayu yang sudah diayak dari kayu berumur sekitar 3 tahun. Satu sebelum yang terakhir adalah kompos jamur. Dan karung paling akhir adalah kompos buatan saya sendiri. Dan yang akan terjadi sekarang adalah Adam akan memanen ini. Dan caranya dia akan melakukannya dengan sekop kecil. Cukup memotong biskita akar, mengangkat bola akar, memangkasnya, lalu memotong bagian atasnya. Ada cukup banyak warna kuning pada daun-daun ini. Dan sebenarnya saya sudah memangkas beberapa tanaman prei ini. Kamu bisa melakukannya saat menanamnya jika kamu mau. Mungkin mengurangi karat sedikit, jadi saya membuang bagian itu. Dan itu membuatnya tetap terlihat bagus. Jadi, kamu bisa melihat apa yang terjadi dengan lebih jelas. Dan pokoknya, dia akan memangkasnya, lalu menimbangnya, dan meletakkannya di sini dengan urutan yang sama. Dan kita akan kembali untuk melihat hasilnya. Nah, begini hasilnya. Panen sudah dilakukan, dan kita sudah punya beratnya. Dan kamu bisa melihat ada sejumlah pemangkasan pada daun bagian luar. Semua yang ada di sini bisa dimakan. Dan ini hampir sesuai urutannya. Karung-karungnya sudah masuk. Dengan satu pengecualian, dari segi berat panen, hasil paling sedikit adalah 50 gram dari kompos yang sangat berkayu, naik menjadi 165 gram dari kompos tanam lama. Lalu kita mendapatkan lonjakan yang cukup besar. Ini adalah limbah hijau, berumur 18 bulan, 370 gram. Saya akan mencantumkan semua total ini di deskripsi kalau Anda ingin memeriksa. 290 gram itu dari tanah. Lebih banyak dari yang saya kira. Tanah di sini memang bagus. 310 gram dari kompos kayu yang sudah diayak. Jadi semuanya cukup mirip, kecuali yang ini memang tidak banyak. Lalu kita dapatkan dua yang lebih besar. 425 gram dari kompos jamur. Dan 495 gram, hampir setengah kilo, dari kompos buatan sendiri. Dan mungkin itu bawang prei terbaik dari semuanya yang bisa Anda lihat. Ukurannya memang tidak terlalu panjang. Ini bukan bawang prei kelas juara. Tapi ada banyak makanan di sini. Dan sangat mudah menanamnya, hanya dengan memberi sedikit air. Karung-karung ini sebelumnya sudah digunakan untuk menanam kentang, jadi tanahnya tidak subur. Jika Anda ingin meningkatkan hasil panen daun bawang, Anda bisa menambahkan misalnya kotoran ayam atau sedikit kompos tambahan di atasnya. Sebenarnya itu yang biasanya saya lakukan, karena karung-karungnya tidak penuh, padahal seharusnya bisa. Dan itu akan membantu pertumbuhan. Anda akan mendapatkan batang putih bawang prei yang lebih panjang. Apa yang harus dilakukan dengan kompos sekarang? Nah, kita akan menaburkannya di atas bedengan seperti ini saja, tanpa menggunakan pupuk tambahan atau apapun. Saya rasa kompos ini masih bisa digunakan untuk menanam beberapa tanaman lagi, tapi hasil panennya tidak akan spektakuler. Jadi kita akan menggunakan kompos ini di bedengan. Dan jika saya akan menanam di karung lagi seperti ini, Anda bisa menggunakan karung yang sama. Dan saya akan memasukkan kompos yang baru. Misalnya, kompos buatan sendiri yang baru atau jenis kompos apapun yang ingin Anda gunakan, dan saya harap Anda senang menyimak sekilas tentang cara menanam di karung.